Halo semuanya, selamat datang di video edukasi singkat tentang solusi cerdas untuk pertanian masa depan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anandita Revalina Putri dengan NPM 20 01 1 022 0091 dari kelas C Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana jika pertanian dan peternakan bisa saling mendukung dalam satu sistem yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan tetap menguntungkan? Inilah yang disebut peternakan terpadu, bagian penting dari pertanian berkelanjutan. Peternakan terpadu adalah sistem yang menggabungkan berbagai usaha tani seperti ternak, tanaman, dan perikanan dalam satu ekosistem yang saling melengkapi. Misalnya, kotoran ternak dijadikan pupuk untuk tanaman. Tanaman menghasilkan limbah organik yang bisa jadi pakan ternak. Bahkan, air bekas kolam ikan pun bisa menyuburkan sawah. Ini bukan hanya hemat biaya, tapi juga ramah lingkungan dan efisien. Artinya, tidak ada yang terbuang sia-sia. Beberapa desa di Indonesia, para petani memelihara ikan di saluran irigasi sawah. Setelah panen, jerami dijadikan pangan sapi atau kambing. Bahkan, bebek bisa dilepas di sawah untuk memakan hama, sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida. Satu lahan, tiga hasil: panen padi, panen ikan, dan ternak berkembang sehat. Salah satu contohnya adalah di Desa Sungai Selan, Bangka Belitung, yakni seorang petani sapi yang menggunakan limbah kelapa sawit sebagai pakan, memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk, dan meningkatkan pendapatan. Peternakan terpadu memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama, secara ekonomi, sumber penghasilan dari beberapa sektor sekaligus. Yang kedua, lingkungan. Limbah ternak tak mencemari, justru menyuburkan. Ketiga, sosial. Membuka lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Ini adalah langkah nyata menuju pertanian yang lebih bijak dan berkelanjutan. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi, di antaranya kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani, sulitnya akses informasi dan teknologi baru, keterbatasan modal, dan kualitas infrastruktur yang masih rendah. Nah, solusinya antara lain adanya pelatihan dan pendampingan teknis, bantuan modal dan program kredit mikro, peningkatan infrastruktur dengan adanya pembangunan kandang kolektif berbasis desa, menerapkan teknologi sederhana dan adaptif, dan layanan penyuluhan serta penelitian. Peternakan terpadu bukan sekadar teknik, tapi gaya hidup baru untuk mencintai alam, mengelola sumber daya, dan menghasilkan pangan secara bijak. Bayangkan sebuah dunia di mana limbah bukan lagi masalah, tapi solusi. Di mana kotoran ternak berubah menjadi energi dan sisa panen jadi pakan. Itu bukan sekadar mimpi, tapi peternakan terpadu. Peternakan terpadu bukan hanya soal teknik, ini soal harapan tentang bagaimana keluarga petani kecil bisa mandiri dan tentang bagaimana desa bisa bangkit bersama. Lewat sistem ini, kita tidak hanya menanam dan beternak, kita juga membangun sistem kehidupan yang saling terhubung seperti ekosistem alami. Perubahan tidak datang dari atas, tapi dari kita, dari komunitas yang mau belajar dan berbagi, dari petani muda yang berani mencoba hal baru. Peternakan terpadu bukan hanya masa depan, itu adalah hari ini. Jika kita memilih untuk bertindak, mari kita mulai dari lahan kita sendiri. Yuk kita dukung pertanian berkelanjutan demi masa depan bumi yang lebih sehat dan sejahtera. Karena bumi butuh kita, dan kita butuh bumi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yang lainnya itu ada keterkaitannya yang bisa dikenal dengan... Saya waktu itu sederhana, saya butuh airnya pada saat musim kemarau untuk penyiraman kebun kita. Kebun kebetulan peternakan ayam telur, yang kedua perikanan, yaitu memelihara ikan lele. Meter tersebut ternyata saya mendapatkan satu fenomena
bahwa Ya, ayam petelur itu mempunyai limbah kotoran, nah itu akan jatuh ke kolam, di mana kolamnya itu tepat berada di bawah